Minal aizin wal faizin dulu buat Bapak Novan. Sehat-sehat deh, Jan. Sehat cuy. Lu gimana? Kita berarti 1 tahun ya? Nggak ketemu lah ya? Ya hampir 1 tahun. Lu dulu apa gue dulu sih yang resign, Jan? Lu dulu lah. Gue dulu ya. Iya, lu dulu baru habis itu gua selang berapa hari dan kita cuma berapa hari Baru doang setahun. nih, ya kan? Kenapa? Ya kita cuma kerja bareng tuh berapa minggu doang kan ya? Iya betul. Kita baru Gua- kerja seminggu kayaknya, terus gue bilang kalau gue mau resign. Nah iya itu lu bilang tuh gue anjir serius lu kan lu mau resign lu gimana orang gua Iya. pertama Iya. onboarding sama lu onboarding project. Langsung gue onboardingin sama orang lagi. Iya tuh anjir gue lupa lagi sama siapa. Pokoknya ada. Nah, tapi abis itu gue resign, ya udah deh jalan sama tim yang lainnya lah, ya kan? Di project apa tuh? Betul. Di project video learning itu lah, anjay. Terus walaupun nih Van ya, Gak tahu jadi jalan apa enggak sih? kayak jalan Van soalnya temen gue yang ganti posisi gue di situ. Oh masih sampai sekarang? Masih, masih. Kayaknya justru lebih lebih settle kayak gitu secara apa ya? Secara bisnis ataupun kayak gimana gue nggak tahu lah. Pokoknya lebih jalan kayak gitu sekarang videonya banyak dan sebagainya tapi gue nggak tahu lagi juga sih ke teman gue itu belum nggak gue kulik-kulik lagi oh Bagus lah kalau gitu. anjir ah kemarin pas gue DM lu tuh Van jadi nih Novan kira-kira masih inget sama gue dan mau nggak ya gue tektokan aja podcastan kayak gitu Kan habis ini Jan. apaan Bayar habis ini Jan. ngehe anjir ya kebetulan gue ada lah cepet 50 red cardnya kirim dulu Van Boleh. gak soalnya tuh gue kan abis itu kan kita follow-followan kan di Instagram ya nah gue lihat gue Jan lihat ini lu nge-freeze nih. nah nge-freeze sekarang Dah, udah jalan lagi. nah gue lihat Nah, lu lihat kita apa? follow-followan di IG abis itu gue lihat lu ya gerak sama media dan kolektif lu itu Tribes Day itu anjay gue bilang seru juga tuh lu emang berarti dari sebelumnya sebelum resign lu udah ngedevelop itu atau setelah itu sih Pak? Jadi Tribes itu tuh kayak sekoci gue Jan sebenarnya Jan. Anjay Jadi gue emang udah disiapin sebelumnya. Sebenarnya gue oh tuh punya dua opsi. Punya hmm dua opsi setelah resign itu hmm mau cabut ke kapal sebelahnya, which is kerjaan hmm lain gitu, ya yang memang lebih gede gitu. ah ah Kebetulan gue udah dapat offering letter tuh waktu itu Jan. Jadi ah ya decisionnya tinggal ngambil ke situ atau ngebangun tribes gitu. Jadi ada hmm dua tawaran itu tuh. Nah, hmm di sisi lain ngebangun tribes ini itu bareng sama partner gue yang di Jogja dan itu udah ya udah kita niatin lah gitu. Kalau resign tribes akan jalan, tapi kalau gue nggak hmm resign ya tribes nggak akan jadi gitu. Karena hmm dia nggak bisa bikin tribes sendirian gitu. iya Ya udah setelah pertimbangan lumayan lama juga sih lagi di notice gue itu kan apapun ah pilihan yang gue ambil kan gue tetap resign tuh. Jadi ah gue yang penting resign dulu aja. Nah setelah sembari nunggu resign notisnya itu lama tuh kan, gue kan 2 bulan tuh notisnya. Jadi ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk balik aja deh, bikin tribes aja deh. anjay oke jadi kocil lu berarti emang sebelumnya ya udah ada kayak gitu Van ya tapi secara manajemen sama sama maintenance-nya mungkin belum 100% dari lu nya gitu ya Apa putus-putusnya ulangi? halo Van Yo, nah ya tadi berarti emang sebelumnya tuh si Tribes the Tribes apa Tribes dia sih kalau di Instagram kan Tribes the nih iya sebenarnya tuh the tribes, cuman eh karena username-nya udah dipakai, jadi kita balik aja jadi the tribes iya gitu. Emang aneh banget sih. Tapi seru cuy oke. gue liat Kita tuh sebenarnya hmm
niatnya tuh sebenarnya pengen biar kalau orang nge-search Tribes gitu itu masih ada gitu, Ah, kelihatan aja di Instagram. Jadi ya. Tribes-nya aja yang di depan. Cuman belakangnya apa ya gitu. Ya udah the-nya aja balik gitu jadi Tribes the. Emang nggak ada sih yang kayak gitu tapi ya it works kayaknya. Asli, justru itu kata gue. Kayaknya apa username account lu itu juga lumayan cukup berpengaruh ketika orang pada nge-search sesuatu ketika apalagi sekarang udah apa ya secara follower udah gede banget kayak gitu kan bagi gue gitu ya gue ngelihatnya dan sekarang terus gue lihat kan media oke makin banyak gitu kan Van ya enggak entah itu yang base-nya by topik dan sebagainya kayak gitu kan mulai dari yang di Betul. Jakarta di daerah dan sebagainya terus gue liat Tribes deh nih eh lu kan sharing terus tuh semua traffic lu, semua progress lu kayak gitu. Bahkan konten-kontennya kayak gitu. Ya. Apa ya? Bukan graduasi tapi lebih improvementnya tuh kelihatan banget gitu sih, Van, kata gua. Nah, kalau menurut lu sendiri kenapa sampai sekarang nih Tribe dia kalau dari sisi itu dulu ya, dari sisi traffic dan sebagainya. Itu sampai di titik sekarang kayak gitulah. Kalau di Jogja kayaknya udah lumayan punya nama Van kayak gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut lu gimana? Oke. Gue setuju di bagian kalau di Jogja Tribes udah punya nama tuh Hmm. memang karena yang lu perlu tahu Jan, Jogja Hmm. tuh walaupun kota apa namanya mungkin gudangnya industri kreatif kedua gitu setelah Jakarta kali ya. Sepakat, Ketika sepakat gue. Jakarta tuh ngomongin bisnis, Hmm. Jogja tuh adalah industri kreatifnya gitu. Hmm. Dimana upah juga masih lumayan terjangkau lah di Jogja. Pokoknya banyak lah orang kerja gitu nganggur. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal podcast di Jogja itu Hah? nggak ada Jan gitu. Jadi gue Oh. selalu nongkrong sama anak-anak gitu ketika Oh. bahkan ketika mereka belum tahu Tribes gitu ya. Oh. Kita nanya podcast di Jogja tuh apa yang lu dengerin gitu, podcastnya Hmm. orang Jogja. Nggak ada deh kayaknya nggak ada deh gitu. Nah, di saat itulah Tribes hadir dan kita juga selalu membawa isu-isu yang sebenarnya Tribes tuh dikenal karena kejogjaannya sih kalau bisa dibilang. Jadi kita selalu ngebawa isu-isu tentang Jogja, tentang apapun lah yang ada di Jogja, mulai dari UMR, mulai dari kehidupan bermasyarakatnya di Jogja, gimana stereotipnya orang Jogja dipandang gitu-gitu. Itu tuh selalu bawa itu. Jadi banyak banget orang tuh yang relate, entah orang yang pernah ke Jogja main gitu, atau orang yang Hmm. pernah tinggal di Jogja, entah itu untuk kuliah atau untuk kerja gitu. Nah mereka tuh pada relate. Jadi Tribes tuh cukup jadi wadah nostalgia mereka itu sih untuk sekarang. Dan bentuk medianya juga podcast dan potongan cuplikan pendek gitu kan itu mudah banget dicerna untuk orang-orang sih jadi mereka nggak perlu nonton video panjangnya. Nah kalau mau jujur-jujuran Jan apa Hah? video panjang kita di YouTube Ya. itu jarang nggak sebagus Instagram dan TikTok kita lah gitu. Oh gitu. Kenapa? Karena memang orang hmm, karena memang orang buat nonton video panjang tuh udah males banget kan. Nah makanya Hmm. kita nyediain versi video pendeknya dari podcast itu kita potong jadi video pendek dan Hmm. ya kita upload di Instagram sama TikTok gitu biar mereka bisa. Nah dan bedanya adalah Tribes itu nggak pernah bikin highlight. Kalau podcast nih kayak gini biasanya Hmm. kan kalau orang-orang highlight tuh apa aja yang seru-serunya tuh dari obrolan itu terus Iya kalau benar. mau lengkapnya nonton full di YouTube gitu kan. Hmm. Nah menurut kita itu tuh nggak works karena ya lagi-lagi orang males nonton video panjang gitu. Gimana caranya biar works? Kita ambil satu potongan dari topik tersebut. Misalnya kayak kita nih, Ya. lu habis nanya gitu. Hmm. Kenapa sih Tribes kok growth-nya bisa kayak gitu? Nah, itu tuh Hmm. dipotong jadi satu video sendiri, video Ah. pendek gitu. Dan itu diupload utuh gitu ke Instagram. Jadi orang tuh dengan nonton satu video pendek doang, udah dapat isi obrolannya tuh apa gitu. Nggak perlu nonton video panjang. Gitu Hmm. sih. Pada akhirnya beberapa fitur yang ada di Instagram, TikTok, short video gitu justru yang lu jadiin semacam front gate-nya gitu ya, Van ya. Nah, itu tuh yang gua masih miss tuh di situ, Van. Gue seringnya kalau upload, ya udah gelondongan panjang, video langsung di YouTube, Spotify dan sebagainya. Nah, ternyata ya kayak yang lu bilang orang minatnya juga perlahan kayak gitu turun terkait video panjang ini habis itu lebih mulai atau habitnya ibarat kata apa ya mentok bukan mentok juga sih ya kayak ketahan di short video itu sendiri. Nah tapi yang gua apa ya bisa dibilang ya gue bikin penasaran lagi adalah bisa dibilang kan omongannya kadang-kadang lumayan cukup lokal gitu ya ya enggak seputar Hmm, Jogja itu sendiri betul. kayak gitu kan.
Tapi entah kenapa gue bisa relate kayak gitu loh. Itu lu misalkan secara teknikal kayak gitulah, teknikal atau apapun itu, lu sengaja misalkan ngambil potongan ini aja, abis itu lu upload di short story IG video atau kayak gimana, yaudah, atau dengan purpose tertentu, ah gue tahu nih kalau obrolan yang ini nih ketika diupload bakal ngedatengin traffic yang tinggi kayak gitu. Oke. Sebenarnya ada teorinya, Jan. Cuman Hmm. teorinya tuh sebenarnya cukup umum sih, kayak Hmm. teori konten pada umumnya sih. Lu perlu ada hook selama 3 detik Hmm. pertama, terus lu ngasih di sana gitu biar orang tuh baru detailin dan nanti isinya apa. Ya itu banyak banget sih konten creator udah bilang kayak gitu. Cuman in teori sama prakteknya itu akan susah banget ketika lo berhadapan sama video panjang nih gitu. Apalagi Hmm. pas ngobrol deh, kita pas ngobrol gini, boro-boro kita kepikiran kayak hooknya apa ya ntar ya gitu Asli. kan nggak mungkin tuh, obrolan tetap harus mengalir, tetap Hmm. harus ya lo ngegali apa yang ada di depan lo di narasumber nih, Ah. dia mau apa datanin aja gitu kayak ntar gua obrol hooknya apa yang bikin ini relate sama orang atau emosinya gitu. Dengan adanya hook orang stop scrolling, dengan adanya relate orang tuh bisa sama, dengan adanya konten yang jelas di belakangnya atau isinya orang akan engage gitu, akan entah dia akan komentar, entah dia akan share gitu. Kuncinya di situ sih, gimana caranya mempertahankan mereka tetap ada di konten kita secara terus menerus. Retensinya ya. Iya betul, watch time-nya. Oke, watch time-nya tuh yang akhirnya lo perhatiin ya. Nah, kan gue juga Betul, baru baru kebanyakan jadi. gini Jan, tapi Jan Ah. sorry, kebanyakan gini tapi Hmm. konten kita itu kan hooknya biasanya cukup apa ya, cukup berbahaya gitu, kayak Ah. kayak misalnya barusan hari ini kita komentarin soal ijazahnya Jokowi gitu yang Wah, dikomentarin iya tuh. orang-orang. Ah. Kayak kalau lu nonton cuma sampai hooknya doang gitu dan lo langsung Hmm. terjun ke kolom komentar kontennya, kira kalau gua adalah orang yang pro Jokowi gitu. Iya Karena kayak betul. ngapain sih belain Jokowi gitu. Kalau Ah. cuma berhenti di hooknya doang. Nah, Ah. bahayanya tuh di kayak gitu media-media gini. Karena kan ya itu opini ya. Hmm. Opini itu ya namanya juga hook gitu. Kita berusaha Hmm. untuk menghentikan kalian scrolling gitu. Dengan kalian Iya berhenti betul. scrolling, ya nonton kontennya bukan langsung lompat ke kolom komentar, harusnya gitu. Tapi Kebanyakan ternyata orang gitu kan. Indonesia ya, Iya. orang Indonesia kan krisis literasi ya. Boro-boro mau nonton video sepanjang itu gitu. Dengar hooknya gitu. Wah, ini pasti pro Jokowi nih gitu. Langsung komen ya gitu-gitu. Tapi pada akhirnya Van, misalkan oke, akhirnya pada kena hook yang misalkan lu bikin secara apa ya? Mungkin dengan purpose tertentu atau sebagainya biar trafficnya tinggi kayak gitu kan. Nah, impresi-impresi yang kayak lu bilang di komen, misalkan dia komentaran media lu tracks itu jadi pro ini pro itu tuh akhirnya lu ini enggak sih, lu apa, lu pikirin dengan sama dan sebagainya nggak sih kayak gitu, karena kayak misalkan nih kita ngomongin soal soal media base gitu yang sifatnya digital atau sebagainya, kayak narasi kemarin Najwa Shihab nggak muncul beberapa hari aja udah jadi omongan kan tuh, ya enggak, Ya, udah jadi omongan, oh dia nggak, bahkan ketidakmunculan pun gitu dalam konteks media itu jadi satu satu pesan tersendiri gitu kan, oh dia punya makna ini punya makna itu akhirnya gabung ini gabung itu. Nah kalau di Tribes gitu nanggepin apa bisa dibilang audiensnya itu seserius apa, atau ya udah biarin aja yang penting traffic kita udah lumayan udah cukup nih bangun brand dari media kita itu sendiri gitu. oke. Sebenarnya Traps itu karena udah hampir setahun juga ya, Jan. Jadi kita tuh Hmm. kayak kurang lebih udah ngerti sih kalau kita lempar konten ini kira-kira bakal rame atau enggak. Terus kalau bakal Hmm. rame, komennya tuh akan ke arah mana gitu. Hmm. Jadi kita kayak udah kebayang gitu ya. Misalnya kayak ya tadi konten ijazah Jokowi gitu misalnya. Kita Hmm. ngasih lu pada komen Jokowi gitu. Ya udah biarin aja gitu. Nah, kita kan kebayang orang-orang yang komen antara dua gitu. Antara Hmm. mereka setuju sama kita bahwa ya udah sih ngapain sih ngurusin ijazah Jokowi gitu, atau dia Ya. yang buzzer kayak Wah wah bener. lu pasti pro Jokowi gitu gitu loh. Pokoknya kelihatan banget, pokoknya kalau lu di media pasti kelihatan banget
bedanya buzzer atau dia orang yang beneran komen. Nah, jadi ada komentar yang kita expect dia emang ada di situ, dan ada komentar-komentar yang gak kita expect. Biasanya yang kita baca adalah komentar-komentar yang gak expect. Kalau dia masih sejalur kayak emang kebanyakan orang komennya kayak gini gitu, ya udah itu kemungkinan akan kita skip, nggak akan kita baca karena emang kita udah berharap komennya kayak gitu. Gue pernah rame Jan gara-gara gue ngebahas PNS yang diundur. PNS yang diapain, Van? PNS yang efisiensi. PNS efisiensi. Oh, Jadi waktu itu kan pas efisiensi anggaran tuh kantor PNS tuh sempet yang dimatiin listriknya lah, yang wifi-nya nggak dibayar, airnya disuruh hemat, liftnya nggak dipakai gitu-gitu. Nah itu gue bikin konten dengan hooknya kayak gini, PNS yang dulunya kipas-kipas sekarang beneran kipas-kipas gitu. Anjir. Ya juga sih lu Van ya, bikin hooknya. Sekarang beneran kipas-kipas. Nah tuh ada dua golongan orang lah. Ada orang yang emang beneran emosi banget sama PNS, kayak iya tuh biarin PNS tuh akhirnya kerja gitu, akhirnya ngerasain beneran kerja gitu kan. Ada yang emang dia dari golongan PNS malah, enggak kok mas, kita beneran kerja kok selama ini gitu, tolong dong jangan berpikiran gitu tentang kita, tentang PNS gitu. Jadi emang ini komentar yang gue expect gitu. Jadi semua komentarnya nggak akan gue baca karena emang gue expect akan ada dua perdebatan di situ. Komentar yang akan kita baca juga, terus komentar ini kayak yang membangun sifatnya. Waktu itu gue pernah dikomentarin, mas mic-nya jangan diangkat-angkat dong, kayak kampungan banget gitu, coba dong nonton podcast yang lain. Gue pernah dibilangin gitu ya. Anjir, mulut netizen deh. Coba deh belajar dari podcast lain gitu. Anjir. Abis itu gue gak pernah angkat mic lagi. Kebetulan gue tuh pakai kayak stand mic gitu Jan. Jadi stand mic berdiri gini gitu. Nah terus gue tuh karena gatel atau karena gabut gitu ya, jadi mic-nya gue angkat-angkat gitu. Jadi mungkin terlalu dekat atau gimana gitu kan. Dikomentarin lah sama netizen. Ya udah, kalau gitu-gitu gue dengerin, gue baca. Anjir, tapi mulut netizen tuh emang di level tertentu tuh ngeheknya sampai kena ke privasi kita gitu sih ya. Nah, gue belum ngalamin. Gue pernah satu lagi Jan. Apa lagi? Jan. Ini teman gue sih, partner gue sih yang kena. Jadi kalau lu pernah ke Jogja, lu bakal tahu namanya parkiran Abu Bakar Ali yang ada di Malioboro. Jadi Malioboro tuh ada tempat parkir, kantong parkir gitu lah ya buat mobil, bis sama motor. Itu dekat sama Abu Bakar Ali, sama Malioboro. Namanya tempat parkir Abu Bakar Ali. Nah, Abu Bakar Ali ini kalau lu parkir di sana, lu tuh harus jalan buat sampai ke Malioboro. Nah, temen gue tuh komentar, kita bikin cuplikan gitu lah ya gitu. Kalau Abu Bakar Ali ini sebenarnya ngerusak Malioboro yang dulu, karena Malioboro yang dulu tuh parkir di pinggir-pinggir Malioboro aja gitu. Kita bisa langsung jajan di sana gitu. Nah, kayak sekarang harus jalan jauh dari Abu Bakar Ali. Lu tahu komentar netizen? Oh, pantes masnya gendut gitu. Males jalan soalnya. Cuma dari Abu Bakar Ali doang males jalan, pantes gendut gitu. Wah, langsung body shaming full tuh komentar. Anjir. Padahal kan gak ada tendensi apapun gitu ya, entah fisik atau apapun gitu kan. Gak ada. Emang kita komentarin kalau Malioboro yang sekarang beda sama yang dulu gitu, enakan yang dulu gitu doang. Mereka tuh selalu bisa nyari loophole ya. Asli. Ngeri juga tuh Pan. Nah, ini yang jadi menarik. Kalau bagi gue, misalkan lu dapat komen banyak yang kayak gitu, gue kayak Tribes gue lihat, gue tuh ngikutin IG lu banget di Tribes itu Van. Komen-komen buruk, impresi negatifnya akhirnya ada ini enggak semacam pengaruh ketika lu ada brand deal ke brand-brand tertentu kayak gitu loh. Ya mas, komennya lebih banyak buruknya daripada yang positifnya, atau biarin yang penting di situ justru trafficnya malah banyak, engagementnya tinggi gitu biar orang bisa jadi lihat gitu. Nah, ada pengaruh nggak sih ke brand deals dan sebagainya dari komen-komen yang negatif itu yang diterima Tribes belakangan ini kayak gitulah mungkin. Kalau masalah komentar negatif sih brand tuh nggak pernah ngurusin yang kayak gitu Jan. Jadi brand itu lebih ngelihat ke audiens kita tuh cocok atau enggak sama audiensnya mereka. Jadi kalau itu cocok, kemungkinan bakal convert tinggi gitu. Bahkan di konten yang gue dikomentarin mikrofon itu tuh bisa nge-guide brand sekelas BNI gitu. Anjir. Jadi setelah
gara-gara nonton podcast itu kan rame banget gitu. Di TikToknya tuh sampai 6,6 juta, terus Anjir. di IG-nya tuh juga 3 juta apa 2 juta gitu, di YouTube-nya ratusan ribu. Itu tuh gara-gara itu ya, jadi banyak brand yang tertarik gitu. Mereka ngelihat, oh ini podcast rame ngebahas tentang Jogja gitu. Sebatas itu doang mereka ngelihatnya, nggak ngelihat kayak komentarnya gimana. Karena itu masalah teknis kan sebenarnya, teknis bisa diperbaiki. Gitu. Itu doang sih, yang penting audiens kita sesuai sama si brand. Sama ya ini Jan, kalau masalah brand itu mereka nggak mau ketika kita bahas politik. Jadi kalau di Tribes itu kita sengaja nge-segmen-segmenin tuh di segmen mana yang kita bisa jualan sama jualan ke brand, di segmen mana yang emang buat konten kita sendiri aja, emang kita pengen bersuara aja gitu. Jadi yang kita pengen bersuara tuh biasanya kita ngeritik pemerintah, ngeritik apapun, itu nggak boleh ada sponsornya karena brand juga pasti nggak mau. Nah ada segmen-segmen yang santai, kita ngebahas mungkin tentang lifestyle gitu atau segala macam. Nah itu baru brand bisa masuk. Itu sih. Oh gitu. Emang ada segmentasinya. Berarti kayak yang lu bilang tadi, makanya dalam tanda kutip tuh agak sedikit paradoks ketika lu ngomong yang penting nggak ada pembahasan politiknya. Padahal tadi lu bilang kan misalkan baru bahas Jokowi kan sebelumnya kayak gitu. Nah, berarti ya udah emang lu bikin konten sendiri yang tadi kerjasama atau collab sama tuh brand, totally nggak ngobrolin ataupun nyerempet sedikit pun isu yang misalkan mereka khawatirin kayak gitulah ya, politik lah dalam hal ini. Betul. Gitu. Soalnya Betul. gue nggak tahu ya, kayak orang kayak Panji gitu kan, dia kan ngomongnya politik mulu gitu kan, tapi di sisi lain kayaknya brand nempel aja gitu sama dia. Habis itu ketika show dan sebagainya ya tetap laku aja. Nah, apakah ini berlaku di semua semua brand gitu kan? Karena gue sejujurnya bener-bener nggak tahu sama sekali. Gue nanya lu karena gue pengen tahu banyak kayak gitu. Atau ya udah brand-brand tertentu aja yang mereka emang punya sikap politis tertentu ataupun pengen netral, ngambil sikap untuk netral dalam politik. Udah, mas jangan tolong bahas politik. Tapi lu nggak ada nggak sih satu brand yang misalkan udah deal sama lu, habis itu lu nyenggol politik pun dia nggak apa-apa kayak gitu? Kayaknya ya kalau dia brand-brand udah gede dan emang dia udah ngelihat kayak influencer kayak Panji gitu, mungkin dia udah tahu resikonya gitu. Kalau Panji nggak mungkin nggak bahas politik kan. Betul. Jadi dia pasti udah tahu impactnya ngendorse Panji ke brandnya dia gitu. Kayak gue lihat Narasi juga selalu punya sponsor kok. Iya betul. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Narasi Najwa tuh juga selalu punya sponsor gitu. Nah cuman kalau di Tribes karena mungkin konteksnya sebenarnya brand-brand kita tuh nggak terlalu gede gitu sih, Jan. Brand-brand yang ada di Jogja doang gitu. Dan mereka mungkin ya terlalu takut aja sih untuk mengambil sikap politik. Takutnya ntar mereka masuk ke gerbong politik mana, terus ngelihat track record kontennya, oh kok lu pernah dukung yang ini gitu. Nah gitu-gitu sih, Jan sebenarnya. Oh gitu ya. Soalnya ya bener lu bilang juga sih, Narasi tempo tetap jalan aja gitu kan. Iya, konteksnya jelas dia ngomongin politik dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi bener kata lu juga, ada brand tertentu yang mungkin nanti ada impact, misalkan dia bakal ada orang tertentu ataupun kelompok tertentu yang anggap dia punya sikap politis dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya gue pengen lanjut ke balik lagi di ini nih Van, skena media yang ada sekarang kayak gitu. Ada orang yang nge-create satu media abis itu jadi kolektif. Ada yang akhirnya mereka dalam tanda kutip berperan sebagai media tapi agak kayak ini apa, citizen journalism gitu. Ya kan, udah sendiri aja. Reportasein gitu kan, reportasein sendiri kayak misalkan siapa ya? Jadi gue susah. Gue bingung lagi nyari contohnya apa. Kayak misalkan Ferry Irwandi bisa nggak ya dibilang sebagai citizen journalism? Dia ngomongin sesuatu dengan mulutnya dia sendiri. Iya kan? Nah itu lo ngeliatnya gimana? Apakah kedepannya nanti media dalam konteks institusi itu bakalan kegeser gitu sama peran-peran yang citizen journalism kayak gitu? Oke. Gue bantu ya, Jan. Gue bagi jadi dua deh gitu. Media opini sama media jurnalis. Itu selalu beda. Nah, media jurnalis adalah media yang memberitakan berita-berita yang mereka liput sendiri. Mereka terdaftar dalam Dewan Pers. Jadi,
Jadi benar. kayak media-media arus utama kayak Tempo, Narasi, Detik, gitu-gitu tuh mereka kan punya jurnalis sendiri gitu. Ya. Makanya mereka namanya media jurnalis. Hmm. Media jurnalis itu nggak boleh menunjukkan keberpihakan karena dia Hmm. harus mengutamakan fakta lah gitu karena mereka Ya. jurnalis gitu. Dan itu mereka dilindungi sama Dewan Pers. Kalau dilindungi sama Dewan Pers berarti apapun yang mereka lakukan itu tanggung jawabnya Dewan Pers, entah mereka benar atau mereka salah. Makanya ketika Tempo diserang waktu itu pakai kepala babi sama tikus, itu Hah? yang turun kan Dewan Pers tuh. Kayak mereka Iya ngerasa betul. bahwa kebebasan pers di Indonesia sudah mulai terancam gitu. Yang turun kan Hmm. Dewan Pers. Nah kayak gitu. Bedanya sama media opini kayak Ferry Irwandi. Gue nggak tahu Ferry Irwandi kayaknya media opini dia Mas Ian. Malaka gitu-gitu kan masih Ya. media opini. Gimana bebas beropini tentang sesuatu, tentang fenomena atau berita yang terjadi, ya lu bebas gitu. Tapi lu harus bertanggung jawab sama opini lu. Tribes tuh termasuk kayak gitu. Jadi ketika kita membicarakan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu benar gitu. Itu opini kita aja, kayak Hmm. ijazah Jokowi gitu. Ya. Kejadian aslinya ada demo, Nah. orang mendemo tentang ijazahnya Jokowi gitu. Nah kita Iya. berpendapat bahwa nggak penting lu demo kayak gini ngapain gitu. Nah itu media opini namanya. Hmm. Media opini itu nggak boleh dipercaya 100% karena balik lagi itu opini mereka kan. Kayak lu nggak boleh Hmm. percaya Malaka 100%, lu nggak boleh percaya Trap 100%, Vindes itu juga media opini kan. Ya mereka mau Ya. beropini sama apa aja terserah gitu. Nah enaknya jadi media opini adalah lu bisa bebas komentarin apa aja, memberitakan apa aja tanpa perlu mikirin kebenarannya gitu. Karena kebenaran kan ya relatif, apa yang lu anggap benar ya lu suarakan, kalau lu anggap salah ya lu suarakan aja, namanya juga opini. Nah, cuman bahayanya adalah ketika lu Hmm. terpleset atau lu terjerumus karena opini lu, ya lu tanggung jawab sendiri karena nggak ada Dewan Ya. Pers yang bisa nolongin lu gitu sih. Bener nih, great juga tuh logiknya ya. Pada akhirnya karena ini adalah media opini gitu kan, di Indonesia sendiri payung hukumnya belum belum clear kayak gitu kan. Nah, ini jadi menarik kalau lu ngomongin soal media opini yang dalam tanda kutip ya rules of the game-nya udah sekarang bebas kayak gitu kan. Gue kemarin kalau nggak salah ngelihat ada info tuh dari KPI atau apa mau masuk juga kan ke area digital nih. Ya enggak? Dia mau masuk ke area digital. Kenapa? Kalau nggak salah adalah oke, sekarang kayaknya emang kolom gedenya itu kan ada digital semua. Kayak gitu ya enggak? Bahkan even nih kayak media-media yang sifatnya konvensional, analog, TV dan sebagainya, mereka justru kayak semacam mirroring program dan sebagainya dari tren digital itu sendiri kayak gitu kan. Gue nggak tahu acaranya yang Metro TV siapa tuh yang viral, gue lupa lagi namanya. Dia rate-nya bagus nggak tuh menurut AC Nielsen tuh, ya nggak? Tapi di YouTube kan rame, iya nggak? Di YouTube Betul. dia rame kayak gitu. Nah, berarti kan bukan berarti sih dari sikap yang pengen dilakukan sama KPI masuk ke area digital, mau nggak mau kayaknya kalau beneran terjadi nanti Rifan, yang lo omongin tadi awal itu ke negasi sendiri dong pada akhirnya ya nggak? KPI masuk ke situ lo bakal diatur media opini dan sebagainya. Akhirnya logikanya bukan bukan opini based on suara kita lagi, tapi opini based on kalau misalkan aturan itu jadi dari KPI masuk ke area digital, yaudah kita ikut itu juga. Nah ke depannya ini digital bakal terkekang juga nggak nih kira-kira atau bakal muncul perlawanan sendiri kayak gitu? Karena emang skupnya secara bisnis gede, habis itu secara mes juga sekarang lebih gede kayak gitu. Oke. KPI sih ya. Kebanyakan sih yang diurusin sama lembaga ini. Asli cuy. Kayak lu kebayang gak sih kayak media opini itu bisa berbentuk apa aja Jan, kayak kita gitu sebagai personal gitu ya, lu sama gua gitu upload sesuatu di Instastory opini aja gitu, misalnya lu lihat apa di jalan, masa kita harus izin sih sama KPI kan? Gak mungkin. Asli ya, sama aja gitu, bener sama aja kan kayak media opini gitu ya. Lu mau beropini terhadap sesuatu, lu mau bikin konten, masa harus izin sama KPI sih? Kayak terlalu banyak yang diurusin. Berapa banyak pengguna sosial media di Indonesia, masa sekedar mau beropini aja harus minta pendapat? Bener tuh. Repot. Abis tapi itu ini gue mau shout out sama Metro TV juga ya. Metro TV kan media jurnalis, mereka media arus utama gitu. Mereka bisa pivot sebegitu bagusnya dengan bikin satu segmen yang diisi sama siapa sih mas itu, siapa namanya gue lupa lagi. Anjir gue juga lupa tuh orang namanya, tapi lagi viral kan ya. Iya benar, ramai banget. Dan
itu tuh mereka menyelipkan opini dalam sebuah berita gitu, itu bagus benar. banget sih, keren. Nah itu anjir gue makanya kayak yang lu bilang tadi, ini kayak nggak masuk akal dalam konteks aturannya sendiri gitu kan. Jadi ngebatasin opini, habis itu gue juga bingung nih nanti dari sisi regulatornya tuh gimana dia bakal ngemonitor, habis itu nge-evaluate opini-opini yang dalam tanda kutip di luar koridor mereka gitu. Matriksnya mereka pakai apa nih? Iya nggak? Ukuran-ukurannya Betul. apakah kebebas matriksnya pakai matriks kepentingan mereka sendiri, kayaknya ya bisa jadi ke situ gitu kan, atau matriks-matriks atau ukuran-ukuran yang ya mungkin disepakati orang bareng kayak gitu kan, tapi kayaknya logika konsensus atau kesepakatan udah nggak relevan lagi gitu kan sekarang. Nah kemarin tuh balik lagi nih soal kayak urusan nama per KPI dan penyiaran itu tuh Van. Kalau nggak salah tuh yang RUU penyiaran itu isinya adalah eh, investigasi yang sifatnya paper itu nggak apa-apa, tapi investigasi yang sifatnya audiovisual itu nggak boleh, gitu kan? Kalau nggak salah tuh gue lihat kemarin di podcastnya saya Akbar Faisal ngobrol sama Tempo tuh kalau nggak salah. Nah ini kan berarti konten-konten yang dibuat tribes gua kayak kita gitu loh berdua misalkan itu ada di dalam logika itu dong, ya enggak? Tanggapan lu tuh Betul, gimana? betul. Ya, itu adalah awal dari kebebasan berpendapat kita yang dibungkam sih. Ya. Aja. Iya, gimana pemerintah mau dikritik, kalau mau ngeritik aja harus izin gitu kan. Asli cuy. Terus kayaknya pemerintah juga tahu kolomnya gitu Van. Oke, investigasi yang sifatnya paper, habis itu koran, majalah nggak dilarang gitu kan, lu baca aja. Tapi investigasi audio, visual, video gitu larang ya karena yang nonton bisa langsung 5 juta, 6 juta gitu kan. Tanpa Iya, mereka harus baca paragraf per paragraf gitu kan. betul. Nah, terus balik ke tribes deh nih anjay. Salah apa ya? Gue lihat tuh media alternatif habis itu media yang sifatnya opini kayak lu bilang tuh makin ngejamur banget. Mulai dari yang ngomonginnya itu politik, habis itu ngomonginnya pop culture, habis itu ngomonginnya musik kayak gitu. Tapi kayaknya gue lihat tribes ini main di semuanya gitu, Pak. Itu ide awalnya kayak gimana bisa main di semuanya kayak gitu loh. Atau kalau lu ngeliat oh ini kolom banyak ini bisa gua rangkum semuanya atau gimana tuh? Oke. Sebenarnya awalnya Tribes itu rame gara-gara kita bahas politik waktu Pilpres kemarin, Pilpres Prabowo menang itu. Kita Hmm. tuh rame gara-gara kita ngebahas itu. Programnya lucu-lucu lah waktu itu. Jadi banyak banget lah konten kita buat ngebahas itu. Kita Heeh. tuh rame waktu ngebahas makan siang gratis Prabowo waktu pertama kali itu. Gua tonton tuh. Em, Terus kita mikir kan setelah Pilpres berakhir, belum berakhir malah, belum Pilpres malahan. Kita mikir masa kita mau Pilpres mau politikan doang gitu. Ah, Ramainya 5 tahun sekali dong gitu. Kalau iya. mau bahas politik doang. Masa kayak gitu sih gitu. Hmm. Ya udah, lagian selama politik itu tuh brand-brand gak ada yang masuk sama sekali, Jan. Di situ kita mikir kayak kita nggak bisa Anjir. selalu di politik gitu. Akhirnya kita bikinlah satu segmen namanya Yuk Hidup Yuk. Kalau lu tahu segmennya di Trash, namanya bikin Hmm. banyak banget orang, tagline-nya tuh gini, yuk hidup yuk, banyak orang hidup. Jadi gue mikir Anjir. banyak banget orang di dunia ini tuh yang hidup ya hidup aja gitu, jalan aja gitu, hidup ya udah Iya, iya, jalanin iya. aja. Apalagi orang Jogja ya, orang Jawa ya, ya udah hidup pak, hidup cuma numpang ngopi gitu, hidup cuma numpang makan sate di angkringan ya gitu gitu. Sebenarnya enggak gitu, banyak banget yang lu bisa lakuin di hidup. Banyak banget yang harus lu pikirin di dalam hidup gitu. Jadi hidup jangan cuma hidup doang. Makanya nama segmennya Yuk Hidup Yuk gitu. Jan, lu masih di sana? Woi, woi, Van, tadi hilang dikit tuh. Kalau yang yo hidupnya tuh Nge-freeze. gua nge-freeze ya, anjir. Ya, gitu lah permasalahan hidup di negara yang 5G-nya juga jelek. Alias ini sih lebih ke provider gua aja ya. Ganti provider, kita podcast ulang Jan. Ntar gampang. Nah, tadi kan ngobrol soal tribes day nih, Van. Gue tuh Ya,
penasaran sama lu gimana cerita lu pindah ke Jakarta pada saat itu gitu kan, milih karir di Jakarta, and then kayaknya Trifly itu kalau gue lihat lagi ini agak irisan juga ke Trifly, refleksi ataupun anti, bukan anti sih ya, kayak kebalikannya dari Jakarta itu sendiri kayak gitu. Nah, gue pengen tahu gimana pas awal Jakarta, terus eh lu apakah langsung jadi apa semacam tim kreatif kayak di kantor kita sebelumnya, atau ya kayak gimana gitu? Nggak, akhirnya lu ada di titik yang sekarang, anjir udah kayak ini apa menjadi manusia anjir titik sekarang. Apa Jan? Pertanyaan lu Jan? Sorry. Gak kedengeran ya? Enggak, gue nggak nangkep aja. Emang ngalor ngidul sih man. Enggak, lu ke Jakarta tuh tahun berapa pan dulu pan? Ke Jakarta itu sebenarnya gue dari 2020 Nah, magang di Jakarta waktu itu. Habis lulus kuliah banget. terus langsung ke itu tuh, ke kantor kita yang dulu. Oh belum, waktu itu magang dulu kan. Terus Oh, itu COVID tuh Jan 2020. Terus balik dulu dah ke Jogja gitu kan, karena nah, magangnya juga di stop tuh 4, halo, pan? 4 bulan apa 6 bulan gitu. Anak perusahaan Astra lumayan lah, menjadi multimedia juga di situ. Terus balik ke Jogja, COVID tuh kan. Hmm? Ya udah akhirnya daftar di salah satu agensi di Jogja, agensi digital marketing juga. Nah di situ belajar banyak sih tentang pembuatan konten dan lain-lain gitu, namanya agensi kan. Iya. Nah terus kebetulan teman magang gua waktu di Jaktim itu ngechat, which is adalah CPO kita dulu. Oke, iya, iya, anjir. which is, Terus, which is adalah CPO kita dulu. Terus eh, ya eh, udah ngechat lah, Van, mau nggak bantuin bikin ini dulu video learning waktu zamannya masih online tuh, masih WFH kan, video learningnya tuh masih animasi base gitu kan, jadi belum betul, ada betul. orangnya, jadi nggak perlu syuting gitu. Ya udah, Hmm. boleh deh Lim gitu. Terus bikin kan, berapa berapa puluh ya waktu itu, bikinnya banyak juga gitu. Terus akhirnya dia mikir kan, daripada gua nge-freelance-in ini orang gitu kan, bikin Ah. banyak banget, mending gua angkat full time aja gitu kata dia. Terus mau nggak lu ke Jakarta Van gitu katanya. Oh, itu Boleh Lim masih di gitu. Tapi di Jogja itu berarti pas masih di nge-freelance-in. Jogja, Oh, itu masih WFH gitu. Karena eh, peraturan WFO itu kalau nggak salah dari 2023 deh Jan, kalau nggak salah baru mulai WFO iya akhir sih, 2023. benar. Ah. Terus ya udah tuh masih WFH kan, masih aman. Ya udah akhirnya gue ambil tuh tawarannya, kan lumayan, gaji Jakarta kerja di Jogja kan, mana yang nggak mau. Gue nemu nemu tuh Van di LinkedIn kantor Jogja yang profilnya kayak gitu. Ayo kerja di Jogja tapi gaji Jakarta, anjir. Sebegitunya kah? Ya udah kan, ambil aja gitu. Terus lama-lama kok disuruh WFO gitu kan, mulai nggak enak nih perasaan. Ya udah ikut deh, ikut WFO gitu. Terus nggak lama gue dipindah Jan, karena agensinya, anak perusahaannya, perusahaan kita yang dulu tuh, dia Hah? kan punya agensi. Nah agensinya tuh mau hancur Jan. Oh gitu. Jadi iya ceritanya agensinya tuh mau tutup gitu, karena Heeh. nggak progres nih gitu. Udah 2 tahun Hmm. dibangun, nggak signifikan progresnya gitu. Nah terus gue disuruh menyelamatkan lah gitu, karena kan gue punya background kreatif dan bisa nge-manage suatu agensi juga gitu. Ah, Ya udah, gue dipindah ke sana lah gitu. Ya gue berhasil sih menyelamatkan agensinya, tapi guanya yang nggak selamat. Akhirnya gue milih cabut. anjir. Cabut dah. Gitu. Gila, lu ternyata kita ketemu 2 minggu doang tuh habis itu anjir. Betul. Pas kita ketemu 2 minggu tuh Van, gue ngerasa sama kayak di kantor gue sebelum nih, ada koneksi nih anjay, bye-byein dulu. Ada koneksi Hai. nih yang menarik nih. Kurang lebih ada kesamaan, tapi karena setelah itu lo bilang gue mau resign aja, waduh anjay. Tapi sejujurnya pas Gitu momen Jan. itu gue juga udah kepikiran, udah siap-siap resign juga tuh Van, kayak gitu. Resignnya beneran, anjir. Tapi temen, ini gue nggak tahu ya, bener atau enggak.
Hmm. Temen gue kan ada punya agency juga nih, Van di Jogja kayak gitu. Dia bikin bikin apa company profile dan sebagainya, habis itu ads video dan sebagainya gitu kan. Waktu itu gue Bagus. pernah ketemu sekali. Dia cerita gini, dia sebelumnya agensi kreatifnya itu ada di Jogja base-nya kayak gitu, ngerjain semua kerjaan yang ada di klien-klien Jogja kayak gitu. Tapi kata dia Hmm. setahun sama 2 tahun terakhir klien-klien di daerah itu jumlahnya berkurang. Terus kata dia, agensi-agensi yang ada di Jakarta nyomot juga kerjaan daerah. Itu bener nggak sih? Katanya 2 tahun terakhir ini. Hmm. Klien di Jogja berkurang. Heeh, Eh, itu betul. heeh. Karena em, apa ya, jasa jasa agensi itu mahal ya, sumpah. Hmm. Jasa agensi itu mahal. Dan sekarang tuh lu bikin konten mudah banget gitu. Apa Iya sih yang sih. bisa ditawarin agensi kalau bukan ide? Iya, Agensi itu benar. yang mahal idenya. Kalau eksekusi mah semua orang bisa eksekusi. Iya, betul, betul. Nah, kalau agensinya nggak punya ide, ya bakal kayak gitu sih, bakal susah cari klien gitu. Bukan klien Hmm. yang berkurang sih, em, ya karena pasarnya sih, pasarnya jangan. Tapi yang gue penasaran, Kalau lu nggak, dia bilangnya tuh gini, Van. Dia base-nya tuh kayak film production gitu lah, house production temen gue tuh, Van. Nah, yang jadi pertanyaan adalah justru agensi-agensi Jakarta juga kekurangan katanya. Eh, tapi gue nggak tahu nih masih berlaku nggak gitu sampai sekarang kayak gitu. Kurang apa? Kurang klien atau kurang kerjaan juga katanya di Jakarta. Habis itu ngambil base yang di daerah. Makanya gue nanya ke lu juga. Gitu. Halo, Van? jangan putus-putus jangan, sorry banget. Halo? Masuk nggak suara gue? Nah, ini lancar lagi nih. Nah, udah ya. Udah kedengeran. Yo, agensi Jakarta kenapa tadi? Iya katanya, kata temen gue ya ini ya. eh Ngambil akhirnya kerjaan-kerjaan yang di daerah juga termasuk kayak Jogja gitu. Nah, tapi gue nggak tahu deh itu sampai sekarang masih masih terjadi atau enggak kayak gitu. Makanya gue nanya ke lu kayak gitu. Nah, terus apalagi ya? Gue selain tuh pengen ngobrol-ngobrol silaturahmi aja karena habis itu gue kan nih Van, gue kan ada podcast nih Coming Tertis nih yang gue share ke lu juga kemarin tuh. Nah ini aslinya mah cuma ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Kemarin tuh gue udah tag juga sama temen gue tuh dua. Tapi karena gue katro di teknis kan tuh Van, anjir videonya suaranya kagak ada anjir. Kok bisa? Gue juga Bing pas gue cek lah suara dari desktopnya doang kayak misalkan lu nih Van, suara lu nya doang, suara gue kagak ada. Gue bilang anjir. Terus pas yang kedua Oh, kali nah baru bisa kayak gitu. Jadi makanya gue ini ngobrol sama lu sekaligus belajar di semua hal di bisnisnya karena kedepannya gue nggak tahu nih Van ya. Kalau gue pribadi gue kayak udah eh, enak kayak kerja sendiri gitu loh. Kalau lu gimana? Perbedaan nih antara kerja sama orang nih, ya kan sebelumnya sama sekarang lu ngedevelop dan ngebuild tribes dia sendiri, sendiri sama teman-teman lu. Itu kayak gimana? oke. Sejauh gua ngobrol sama orang-orang, gua kan beberapa kali ngisi mentoring juga ya Nah, terkait ini. Pertanyaan ini yang paling jarang ditanyain sama orang. nggak mungkin pasti sering. Tapi Yang jangan kerja bohong. sendiri dan dia kerja serius, Jan. Orang tuh pada nanya kayak alasan membangun bisnis, terus kayak Ah, tadi, oh kenapa Tribes bisa sebesar itu, kenapa hmm. membangun Tribes gitu-gitu. Itu jawaban template, gue udah hafal lah jawaban itu. Anjir berarti tadi yang gua tanyain tuh adalah FAQ ya Von ya? Betul, itu alam bawah sadar gue yang jawab. Sekarang gue baru Anjir. connect lagi. Oke, gini Jan, gue itu sebenarnya nggak suka kerja sama orang. Kenapa? Karena gue tuh mendalami, nggak tahu ya, gue tuh cukup cukup tertarik sama namanya stoicism, Zan. Apa? Jadi Sorry Pak, nggak kedengeran tadi. stoicism. Oh, stoicism. Di situ kan ada dikotomi kendali, di mana Nah, ada hal yang bisa lo kontrol, ada hal yang nggak bisa lo kontrol. hmm. Hal yang bisa lo kontrol ya
perbuatan lu ya, pikiran lu ya, perasaan lu gitu. Hal yang nggak bisa lu kontrol ya, ya sebaliknya punya orang lain gitu kan. Nah, saat lu kerja sama orang lain, banyak banget hal yang nggak bisa lu kontrol dan lu pasti akan banyak menemukan kekecewaan gitu. Itu udah gue alamin separuh hidup gue aja. Jadi dari gue magang, dari gue kerja sama orang, ada banyak hal yang harus pengen bisa kayak gini dengan ini. Pan, ya maaf Pan, sinyal gua. Banyak yang nggak punya karena tok dengan uh, Halo Pan. nantinya gitu. Nah itu yang terjadi ketika lu kerja sama orang gitu. Banyak hal yang nggak bisa lu kontrol, means lu bakal menemukan banyak kekecewaan kayak yang gue bilang. Karena ya gue udah berusaha nih semaksimal mungkin gue ya segini gitu. Tapi ternyata ini kok nggak cukup ya. Gitu. Ini bukan hal yang gue mau gitu. Outputnya gue nggak mau kayak gini gitu. Tapi nggak bisa karena ada sesuatu gitu. Nah hal-hal itu yang pengen gue potong dengan gue bikin bisnis sendiri aja deh gitu. Peraturannya gue yang buat, perusahaannya seperti apa gue yang buat bentuknya gitu. Mau digaji berapa ya gue yang bikin gajinya, terserah gitu. Kayak gitu-gitu sih Jan. Akhirnya gitu. Landasannya tuh dari situ. Sebenarnya sisi lainnya lu bisa ngelihat kalau banyak perusahaan yang sekarang mungkin apa ya, layoff karyawan gitu kan. Dengan di tengah ekonomi yang nggak jelas ini gitu. Maksud lu seri aja? Banyak kan kayak PNS, lu PNS aja yang udah sangat settle gitu, yang diidam-idamkan banyak orang, lu bisa mengalami efisiensi gitu. TVRI gitu, TV yang udah puluhan tahun gitu, kayak SCTV, RCTI itu bahkan bisa di merge perusahaannya, bisa dibeli sama orang gitu, apalagi lu yang cuma kerja sama mereka gitu. Seberapa sih orang itu mikirin lu gitu, seberapa penting sih lu buat mereka gitu. Nah dibalik karena gue ngelihat, karena kita kerja di korporat ya waktu itu Jan ya, jadi kayak mikir kita tuh nggak sepenting itu kok buat mereka gitu. Kenapa kita kerja sebegitunya gitu buat mereka? Itu sih Jan yang bikin kayak anjing lah gitu. Anjir. Ya, bikin sendiri aja lah gitu. Gue ada di logika yang sama gitu juga lagi Van sama kayak lu anjir. Nah tapi ini nih balik lagi. Bahkan nggak semua orang kan akhirnya bisa cepat ambil keputusan untuk oke, gue pull out dari sini, gue tarik diri, and then gue create my own business dalam tanda kutip atau my own passion gitu. Lu struggle di area itu tuh gimana? Ngehadepinnya gitu loh. Ketidakseimbangannya, habis itu ketidakpastiannya, habis itu lu bisa masuk ke titik dimana oke, gue yakin ke situ dan gue bikinin itu kayak gimana, itu soalnya yang pengen gue ambil juga dari orang-orang yang udah lebih mulai duluan kayak lu, kayak gitu loh. Oke, yang pertama lu harus berani boleh tapi nggak boleh nekat. Jadi lu harus berani tapi nggak boleh nekat, dalam arti lu harus tahu nih resiko apa yang bakal lu hadapi kalau lu udah cabut gitu kan. Nah itu bener-bener gue pikir banget tuh waktu mau cabut. Secara gue udah ada istri ya Jan ya, jadi udah ada tanggungan gitu. Gue nggak bisa melakukan apa masih sendiri gitu kan. Ya udah toh balik gue masih bisa makan gitu kan. Gue masih orang tuh di rumah. Gue udah ada istri yang harus gue tanggung gitu. Jadi harus berpikir lebih ini lagi. Gue nggak tahu tanggungan orang mungkin beda-beda. Mungkin ada yang nanggung adeknya, ada yang nanggung orang tuanya. Makanya gue nggak bisa maksain orang buat ayo resign aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Anjir. Lu punya timbang. Nah, gue waktu itu tuh bikin list Jan sampean. Jadi gue bikin list kalau gue resign dan gue bangun bisnis, apa aja yang akan gue dapat dan apa aja yang gue nggak dapat gitu. Itu juga kalau gue bertahan dan gue masih jadi karyawan gitu, apa aja yang gue dapat dan apa aja yang gue nggak dapat. Terus diantara hal-hal itu gue pertimbangin, gue akan lebih milih yang mana, gue akan lebih rela yang mana gitu. Mana yang masih bisa gue hadapin dan mana yang nggak bisa gue hadapin gitu. Nah hal-hal yang nggak bisa gue hadapin akan gue kasih ke partner gue, which is istri gue gitu. Kayak ini gimana ketika nanti resign akan jadi seperti ini gitu. Bisa nggak kita hadapin ini berdua gitu? Kalau bisa, ya udah ayo gitu. Nah, di sisi lain, lo harus bener-bener make sure kalau lo keluar itu lo punya plannya. Jadi nggak bisa kayak ya udahlah YOLO lah gitu.
Yaudah lah, mulailah Anjir. gitu, YOLO lah gitu. Eh, Tapi kalau kalau nggak ada plannya lu mati juga, jangan gitu, sama aja gitu. Karena ya itu gue udah mikirin itu udah cukup lama gitu. Jadi hmm, oke, begitu begitu waktunya tiba ya udah tinggal launching, tinggal terbang gitu. Gitu sih. anjir. Nah, tadi lu bilang ada beberapa list yang akhirnya udah lu breakdown gitu terkait dengan keputusan yang akhirnya lu ambil. Coba, Von. Gue pengen tahu dua list serius. Dengeran nggak suara gue? Apa? Yang paling Tadi, serius apa? lu kan tadi lu bilang, lu bahkan udah ngelis dari keputusan lu Hmm. ketika misalkan lu pengen resign gitu. Apa aja yang bakal terjadi Betul, gitu kan tadi lu bilang. Nah, ini belajar juga nih betul. gue ke lu. Gue boleh share dua list aja deh. Dua, kalau nggak satu deh. Oke. Nah, Apa? Kalau lu resign atau kalau kalau enggak? Apa gimana? dua-duanya deh. Case misalkan resign, habis itu misalkan enggak gitu. Oke. Kalau lu resign yang pasti Heeh, dan mulai membangun bisnis ya. iya. Ini karena gue total gitu ya. Maksudnya kebanyakan orang tuh lu bangun bisnis sambil masih kerja gitu. Nah itu yang Hmm, bagus sebenarnya. Nah kalau di gue kan gue nggak bisa melakukan itu waktu itu. Jadi gue mau all in di bisnis gue atau mau all in ya tetap kerja gitu. heeh, Pilihannya kan dua itu gitu. Jadi tetap yang mana-mana tetap all in gitu, harus harus full. Nah ketika gue milih all in untuk bisnis, pastinya gak ada jaminan income tiap bulannya. Itu yang pertama. Jadi lu nggak hmm, tahu nih bulan depan lu bakal makan apa, gaji lu berapa gitu. Lu hmm, nggak bakal tahu itu. Itu masih sebuah misteri gitu. Yang lu tahu adalah bisnis lu bakal bisa menghasilkan uang gitu, dengan cara seperti apa gitu. Uangnya berapa lu nggak bakal tahu. heeh, Kecuali lu emang jago banget jualan ya gitu. Gue yakin nih klien nih bakal deal gitu sama gue. Nah oke. itu tuh nggak bakal tahu. Ya itu satu. Income lu itu at least di bulan-bulan awal Tribes berdiri ya, gue nggak Hmm, tahu tuh income gue akan seperti apa gitu. hmm. Kalau sekarang mah gajian udah rutin sih, gue sendiri udah gajian. Anjay, agak sedikit angku ya. Oke, terus yang kedua adalah um, lu nggak pikir untuk um, apa sih namanya, pay letter atau cicilan. Heeh, Ketika karyawan lu bisa nyicil apa gitu, karena lu tahu kalau bulan depan bakal gajian. Tapi kalau lu hmm. bisnis, lu nggak bakal bisa kayak gitu. Gitu. BTW, Tribes itu gue bangun dengan modal nol loh aja. Ah, serius lu? Serius. Nol tuh Tribes dalam nggak ada arti gimana, modalnya. Van? Nol tuh dalam arti lu udah bikin account aja dulu, abis itu sama teman-teman lu, teman apa partner bisnis lu, oke. Kita ada studionya, ada ruangan, kita tag aja konten gitu. Kayak gitu kah atau kayak gimana? Jadi Hah? sebagian besar alat-alat Tribes itu bongkaran dari agensi yang lama kan, dari agensi Hmm, gue yang lama tuh. hmm, Jadi masih ada beberapa alat yang bisa kita pakai, studio kecil gitu. hah, Oke deh gini, studio itu sewanya tuh masih setahun gitu. hah, Ada ruko kecil lah gitu, nggak ruko juga sih, kayak ya warung lah gitu, kayak kayak kotak gitu, ada ruangan. Misalnya hmm, dipakai nih buat jadiin studio gitu. Ya udahlah gitu, kita jalan dengan apapun yang ada di sana gitu, dengan kamera seadanya, dengan device seadanya, apapun seadanya gitu. Seyolo itu memang gitu, karena ya kita tahu gitu dengan ini aja tuh bisa jadi duit gitu. anjir. Kalau ini ditambahin banyak, takutnya kita malah terlalu ini dengan apa namanya, ya terpesona dengan inilah, dengan alat-alat dan lain sebagainya, malah jadi nggak jualan gitu. Jadi memang hampir nol sih modalnya, dengan apa apa yang ada aja, mulai aja dulu gitu. Anjir. Berarti tadi lu bilang dengan modal nol, habis itu alat yang sebelumnya lu pakai. Tapi tadi tuh lu soalnya sempat mention lu ngobrol tuh sama bini lu, ya kan? Ini bakal kayak gini, ini bakal kayak gitu kan? Responnya gimana Van pas itu Van? Sebenarnya ini personal karena kaitannya Wah, dengan kembalinya gue ke Jogja ya. kalau lu nggak Kembalinya mau gue ke share nggak Jogja apa-apa itu kalau personal Van ya. gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Ini gue udah pernah share juga soalnya. Kembalinya gue ke Jogja itu menurut gue adalah pulang ke rumah gitu. Dan Hmm. Jakarta gue anggap sebagai
apa namanya, war zone lah, zona perang gitu. Battlefield lah ya, medan tempur ya. Kayak Jan, lu nge-freeze Jan? Halo, Van? Yuk, Ah, aman. aman. Lanjut, Van. Oke, oke. Jogja gue anggap ada, dan Jakarta gue anggap sebagai medan perang. Nah, tadi yang gue bilang lanjut di Jakarta dengan tawaran yang baru, pindah ke perusahaan yang baru, means gue harus narik keluarga gue ke Jakarta gitu. Semuanya harus pindah ke Jakarta. Di sisi lain, gue ada pilihan untuk membangun bisnis dan kembali ke Jogja gitu kan. Hmm. Nah, karena gue menganggap Jakarta adalah medan perang, maka gue akan bilang gitu kayak, mau nggak kita ke Jakarta gitu. Karena kalau mau tetap stay dengan kerjaan di Jakarta, dia harus ikut gitu kan, dia harus ke Jakarta gitu. Banyak lah yang dikorbankan lah, kayak kita harus cari kontrakan lagi, kita harus mindahin barang-barang gitu, capek jauh dari segala macam Jogja rumah ini gitu. Dan dari situ, itu yang gue bilang tadi, gue bikin plus minusnya, timbangannya gitu. Oh, ternyata lebih banyak yang disukainya ketika gue balik ke Jogja gitu. Akhirnya ya udah, kita sama-sama milih, ya udah deh di Jogja aja gitu. Seberapa pulangnya gitu dijalanin aja gitu. Alhamdulillah rezekinya dia masih di Tribes juga sih. Anjay. Jadi inspirasi gue sih lu, Van, ketika dalam mengambil tindakan ke depannya. Anjay. Lu udah lamaran juga kan, Jan? Apa? Lu udah lamaran juga kemarin? Belum. Itu gue foto kondangan sama cewek gue. Anjir, gue Tapi kira doain dong, Van. lamaran. Doain. Amin, amin. Gue menyayangi. Tunggu apa lagi? Gue menyayanginya soalnya. Anjay. Gak cocok Jan lu ngomong gitu Jan. Anjir lu gue bawa gitu, Jelek Van. banget. Gue romantis. Anjir, oh gitu. Gue ngiranya Di mana adalah sih Jan? Pekalongan ya? Pekalongan. Gue di Pekalongan. Yeah. Kayak gitu. Nah tapi gue kesini lagi ke Jakarta lagi kayak gitu kan. Tapi ini Van, gue tuh menarik justru sama obrolan kita yang terakhir ini, karena gue juga pengen ambil step kayak lu gitu loh kurang lebihnya. Oke, berdiri di kaki gue sendiri gitu, nggak ikut sama orang lain, tapi di titik tertentu tuh gue kayak anjir, nih ngebangun keyakinannya itu loh. Nah, ibarat kata nih, lu adalah motivator gitu. Abis itu nih ada peserta peserta seminar lu eh, pengen resign dan membangun bisnis sendiri. Kira-kira kata-kata apa yang akan lo berikan kayak gitu? Kayak gua misalkan, gitu loh. Hmm. Karena itu yang gua alami, Apa Pak. yang apa yang bikin lu ragu Jan? Uncertainty anjay, ketidakpastian itu loh, Pak. Bukannya hidup adalah sebuah ketidakpastian Jan? Buset, quotes lu. Dapat quotes gua hari ini, alhamdulillah. Iya gak sih? Betul sih. Emang dengan lu kerja sama orang itu pasti. Emang lu jamin lu gak bakal di drop, di lay off sama dia? Bener. Lu jamin lu bos lu orang bener gitu? Anjir. Iya sih, bener gitu. Nah, tapi tetap, Divan, Iya. mungkin klise gitu kan ya. Oke, oke tadi hidup adalah ketidakpastian gitu kan. Tapi kayak yang lu bilang tadi bahkan di awal, orang tuh banyak turunannya gitu kan. Kayak lu bilang ada buntutnya lah dan sebagainya. Lu bakal ngasih Betul. petua apa biar mereka bener-bener lebih tepatnya ke gua ya bukan ke mereka gitu. Petua ke gua untuk beneran oke udah lu jalan aja gitu. Pasti dapatnya opportunity di depan. As a fighter gitu lah ya, bukan nemplok sama orang lagi. Sebenarnya ini sih Jan, kalau lu ragu sebenarnya jangan sih. Gue nggak pernah ingin encourage orang buat keluar dari kerjaannya, buat resign gitu, berjudi dengan hidupnya. Gue bilang berjudi karena nggak pasti gitu. Gue berani melakukan ini karena
Nah, kalau lu tahu Jan, gue tuh orangnya logis banget. Jadi gue nggak Hah? akan mungkin melakukan sesuatu yang impulsif atau Hmm. hal yang gak logis gitu. Semua udah gue hitung, semua udah gue perkirakan, dan bisnis ini itu udah gue hitung dari oke, ini bakal berhasil nih gitu. Kecil banget kemungkinannya ini nggak bakal berhasil waktu itu ya. Gitu. Ah. Ini kecil banget karena satu gue lihat eh, kita berada di lingkungan ya, Tribes itu dikelilingi banyak komunitas yang profitable sebenarnya. Komunitasnya Hmm. komunitas pebisnis yang mana pasti butuh banget media kayak Tribes gitu. Oh, Terus benar. juga bisnis modelnya sangat sangat agile gitu. Kita bisa jadi production house, kita bisa jadi media, kita bisa jadi Ah. event organizer. Banyak banget yang bisa dilakuin Tribes gitu yang menguntungkan buat bisnis-bisnis itu. Sangat nggak mungkin kalau Tribes itu nggak bisa dapat duit kecuali kita bodoh aja gitu. Gue bilang sama partner gue kan, kalau Anjir. kalau kita tuh nggak sukses, ini udah kebodohan kita maksimal gitu. Nggak ada lagi yang bisa Hmm. disalahin selain kita gitu. Ya itu prinsip stoikism kan. Iya, benar benar benar. Semua berada di bawah kendali lu gitu. Semua berada di bawah kendali lu. Jadi kalau lu gagal, lu nggak bisa nyalain orang lain. Udah diri lu sendiri yang salah gitu. Itu. Nah, sampai lu bisa mastiin bahwa semua berjalan lancar gitu, at least 80% gitu, dan semua berada di bawah kendali lu. Sisanya tinggal ya udah kuasa Tuhan gitu, yang bisa ngegagalin gua cuma kuasa Tuhan doang gitu. Ya udah baru lu bisa jalan. Menurut gue itu sih. Kalau lu masih ragu gitu, bahkan ketika lu berada di persimpangan 50-50 gitu, ya 50% gue bakal sukses deh, 50 jadi gelandangan gitu. Ya kan masih gede gitu peluang, masih gede peluang lu jadi gelandangan. Dan lu bayang nggak kalau lu nikah gitu, terus Eh, lu lagi dalam kondisi gagal, terus lu dituntut nikah, apa nggak hancur banget hidup lu Jan? Gelandangannya gelandangan California kan mana yang narkoba zombie anjing. Berarti lu di Gitu momen sih itu Jan. lu udah seenggaknya keyakinan lu terhadap bisnis yang lu develop adalah udah diangkat bisa dikatakan di 80% tadi itu ya karena oke. Karena tadi yang lu bilang juga sih udah lu yakin di mana ketidakpastian adalah hadapin aja dulu dan yang akhirnya ya Tribes deh ada di titik yang sekarang anjay. Kemarin kayaknya lo mau mojok ya Van ya? Sama ini Jan, Tribes deh ya? sama apa? Sama mojok, collapse kayaknya deh ya? Iya nggak sih? Kayak gue selewat Sama apa? gitu. Halo Van? Mojok. Heeh. Iya, kemarin tuh tahun kemarin kita jadi partnernya Mojok buat ulang tahunnya mereka, Fesmo, Festival Mojok 2024. Nah itu tuh gue belajar banyak sih di sana. Sebenarnya kita tuh di sana nggak dibayar Jan. Oh serius Ini lu? fun fact-nya. Serius, serius demi Allah, kita nggak dibayar sama Mojok. Partnership aja gitu? Jadi partnership waktu itu tuh Tribes tuh masih nggak seberapa, cuman karena kita Hmm. kenal sama beberapa orang-orang Mojok, Ya. Mojok tuh butuh kru dokumentasi. Hmm. Jadi mereka tuh nggak punya, tim mereka habis lah buat buat ngebikin festival itu, jadi kru lah gitu, Iya. nyiapin. Mereka kan ada bazar bukunya juga, ada ngundang Oh. artisnya juga. Waktu itu yang datang tuh banyak banget lah, dari Habib Jafar, Fani Sugi, The Jebloks, terus ada Agus Magelangan, banyak banget deh. Ihsan Scooter juga datang. Pokoknya banyak. Nah intinya mereka kekurangan tim dokumentasi dan Tribes diminta Hmm. gitu. Itu tanpa dibayar, dan dokumentasinya lo harus tahu Jan, itu Hah? gila banget. Kita tuh event nih misalnya dari sore sampai Ya. malam. Ya. Nah malamnya lo harus preview dokumentasinya hasilnya kayak gimana. Jadi harus udah diedit. Anjir. Gokil. Serius. Jadi Set. kita tuh nurunin kru. Hah? Satu orang ada yang stay di laptop buat ngedit, yang Hmm. lainnya ngambil footage. Jadi begitu yang lain udah ngambil footage, istirahat, backup, edit, ambil footage lagi, istirahat, backup, edit gitu. Malam Anjir. selesai, eh, tinggal preview, udah bagus, besok paginya diupload. Kayak gitu sampai 3 hari Jan. Itu. Roro Tapi jonggrang dari lu situ ya. gue belajar banyak. Tapi dari situ gue belajar banyak, kayak Hah? kita ketemu banyak orang keren di Mojok gitu, Hmm. kita bikin konten. Kalau lo tahu konten gue yang sama Fani Sugi, itu Hah? juga dapetnya di Fesmo tuh. Oh dari Di situ. Mojok. Betul. Dia habis nyanyi terus gue datangin kan, kayak dianterin sama orang Mojoknya, karena Hmm. barternya itu sebenarnya kita barter konten gitu sama Mojok. Hmm. Ya. Bisa konten. Nah dari situ juga kita mulai dikenal sama orang-orang. Itu sih. Naiklah dari situ Nah, ya. betul. Awal-awal bangun bisnis, lu nggak bisa ngelihat keuntungan tuh cuma dari uang gitu. Anjay. Bahkan kayak
opportunity kayak gitu, terus networking, lu kenal sama orang, dikenalin sama orang siapa gitu. Itu penting banget. Nah, di bisnis gua di Tribes itu kita bagi jadi dua, Jan. Jadi mungkin kalau lu bikin bisnis lu butuh cari partner yang kayak gini juga ya. Ketika gua adalah orang yang sangat product based banget ya. Gua menguasai kayak produknya Tribes tuh, medianya tuh gue bisa nguasain gitu, kayak produksinya, editingnya, terus publishnya gitu. Gue bisa nguasain. Nah, gue butuh partner yang bisa jualan. Nah, jadi tugasnya partner gue adalah dia akan masuk ke komunitas-komunitas, dia akan kenalan sama orang-orang, dia yang akan jualan jasanya Tribes dan medianya Tribes tuh bisa apa gitu, sebesar apa. Nah, itu tuh dari networkingnya dia, kita tuh bisa ketemu sama orang-orang lain-lain gitu. Meanwhile, gue harus memastikan output kita tetap on track gitu. Itu sih, Jan. Butuh cari partner yang tepat. Itu yang gue lupa sebut dari tadi. Lu nggak bisa bikin bisnis sendiri, lu nggak bisa bikin bisnis sama sembarang orang. Gue pernah beberapa kali gagal bisnis waktu kuliah juga sih, gara-gara salah menemukan partner. Lo butuh tahu partner lu orang yang seperti apa, dan lu harus make sure dia bener gitu. Ini bisnis keberapa lu berarti? Bisa dibilang? Gue pernah bisnis kayak gue pernah bisnis kaos oblong, gue pernah bisnis Garskin, bukan case HP, terus gue pernah bisnis akun Instagram. Berapa dah tuh? Buset, banyak pernah juga Van ya? Banyak Jan. Tapi rungkat semua. Baru ini yang gue seriusin. Karena lu all in di sini tadi lu bilang gitu kan? Betul. Bisnis media berarti kalau misalkan dijalanin serius gitu kan, benefit tadi yang lu bilang entah itu dari sisi finansial dan sebagainya itu gede gitu Van ya? Iya benar sebenarnya. Tapi challenge-nya gede banget Jan sebenarnya, karena kayak kita tahu banyak banget orang bermain sosial media sekarang gitu, banyak banget konten kreator yang konten lu sekali gestur jari doang gitu, konten lu bisa di skip dan semua opportunity lu bakal hilang gitu. Lu akan bersaing dengan banyak orang, which is lu harus stand out itu gitu, lu harus keren itu untuk bisa ditonton orang dan kemudian di follow gitu. Orang butuh alasan, anjing kaget, orang butuh alasan kenapa orang harus follow lu gitu. Iya benar tuh, anjir, itu tuh yang susah ya. Nah gue juga gitu Van, anjir gue kebayang karena gue ngedevelop. Kalau Van denger nggak Van? Yuk masuk. Van bentar gue sambil ngecas handphone dulu ya. Aman. Abis. Partner bisnis lu kan teman kuliah atau teman kerja lu yang di agensi lama? Dia adalah bos gue di agensi yang lama aja. Anjir, dan sekarang lu punya relasi yang equal dengan dia gitu ya? Betul. Gitu. Berarti bisa dibilang nih, Tribes as a content under supervisornya lu semua atau lu mastermind-nya lah kayak gitu ya? Kalau itu masih 50-50 karena sebenarnya Tribes itu alter ego campuran gue dan dia gitu. Kayak pemikiran-pemikiran gue yang gue bilang tadi, makanya gue bikin satu segmen Yo Hidup Yo gitu. Meanwhile dia juga punya segmen Nyakru namanya. Nyakru tuh kalau bahasa Jawa kan nongkrong gitu, ngobrol gitu kan. Nah itu tuh dia banget gitu. Jadi kita jadi host di masing-masing segmen yang kita buat, dan ya udah mastermind-nya kita masing-masing di segmen pergabungan juga sih. Oh iya, menarik. Ada yang lu lupa Van di obrolan kita Van. Lu katanya mau ngomong aku kamu lu kemarin. Anjay. Kagak aku kamu nih. Ya udahlah, kayaknya orang-orang Tribes juga nggak bakal nonton ini Jan. Dan nih, gue juga yang nonton 2, 5 gitu Van. Gak apa-apa, Tribes awal-awal juga gitu. Temen gue, dia paling nonton. Lu sampai jam berapa Van bisanya Van? Bebas aja. Jangan nulis lu, ada istri lu ngomelin kan ntar, anjir gue gak enak. Aman, ini gue beda kamar sama dia jadi anjir. Oh ini ruang. Gue boleh nanya balik aja? Ah boleh banget anjir, ini justru.
kirain podcast ini satu arah gitu. Kayak, Dari tadi ya. Gue serius pengen belajar ke lu gimana ngedevelop media gitu loh, Van. Nah itu tadi makanya gue bodo amat gue kulik aja jatuhnya sini bukan ngobrol ngulik ya. Dari tadi apa Van? oke. Oh ya, sebelum itu gue mau cerita lagi deh. Nah, Sebelum ini pas hah? banget di tahun kemarin, enggak ding, 2022 2023, gue tuh punya satu bisnis. Itu tuh bikin online course gitu, tapi tentang pengembangan diri. Hmm. Jadi itu tuh Hmm. bareng sama teman-teman gue berempat gitu. Kita Hah? bikinnya by online. Hah? Kita bikin satu course pengembangan diri gitu. Iya. Nah, gue tuh suka di bisnis itu tuh gue yang mengembangkan medianya kan, kayak Hmm. oke, cara kita komunikasi keluar tuh gimana gitu. Nah, meanwhile partner gue yang di sana itu dia suka suka sama kripto, suka sama Hmm. investasi lah gitu. Iya. Jadi kita pernah ngulik media bareng, kita Oh. pernah ngulik kripto bareng gitu. Oh. Jadi kita ngobrol duduk berdua, media asik deh gitu. Oh. Enggak, asikan investasi gitu dia bilang. Akhirnya sekarang gue menggeluti bisnis media dan partner gue itu menggeluti bisnis trading kripto gitu. Jadi dia bikin komunitas di Malang Hmm. dan membahas tentang trading kripto gitu. Jadi Hmm. ketika kita ketemu kemarin kayak anjing lucu ya gitu. Kita kemarin dulu sempat berdebat gitu masalah untungan mana media sama trading gitu kan. Terus dia Oh. akhirnya kita menempuh jalan kita masing-masing gitu. Lucu banget. Oke, Anjir, balik lagi seru, Jan. seru juga loh. Media lu ini Hmm? lu kebayang akan seperti apa Jan? Tujuannya apa dan siapa yang nonton? Betul. Gua tuh udah, aslinya Coming Tertis yang gua bikin ini nih Van udah ada dari tahun lalu 2024 apa 23 lah gue lupa gitu. Pada awalnya iseng-iseng gue bikin sama teman gua. Udah ya balik lagi kayak orang kehantam tren aja, tren podcast waktu itu. Tapi sebelumnya tuh gue udah pernah bikin podcast sama teman-teman gue yang lama sama kakak gue bahkan di tahun 2018 atau 19-an lah, di SoundCloud kayak gitu. Tujuannya adalah archiving obrolan kita aja udah gitu yang kita sukain, yang passionate dan sebagainya. Habis itu sama kayak lo waktu itu kita kerja ngantor dan sebagainya, akhirnya aktualisasi diri tuh agak terbenam tuh, aktualisasi diri terbenam. Terus gue ngerasa di 2023-an transisi pas gue resign dari kantor sebelumnya habis itu ke kantor baru, kayak gue kalau kayak yang lu bilang tadi tuh, kayak hidup kalau apa tadi tuh kan konten lu kan yang satu anjir gue lupa, yang hidup itu kan, Banyak orang hidup, nah banyak itu orang hidup nggak benar-benar hidup. apa gue bakal kerja doang seumur hidup gue gitu Van, dalam arti kerja ke orang lain gitu ya, dalam arti kerja ke orang lain. Nah habis itu yaudah gue bikin tuh podcast Coming Tertis kayak gitu waktu itu sama temen gue awalnya juga. Nah seiring berjalannya waktu udah sendiri dan akhirnya gue di sini yang gue bayangin ke depannya adalah di Coming Tertis ya udah as bisa dibilang apa ya, private voice channel, bukan pribadi juga tapi lebih ke apapun yang bisa nyuarain yang gue sukain. Habis itu gue yakin eh, kesukaan pribadi itu aslinya nggak personal, tapi di luar sana itu ada kolektif juga tapi yang sifatnya tersebar gitu terkait apa yang kita sukain gitu. Nah gue suka soal ngobrol, gue suka soal baca buku, gue suka soal sastra musik, pop culture dan sebagainya. Nah tapi kebanyakan orang ngambil jalan ketika ngedevelop media adalah ya udah mereka bakal nge-sharing semacam flash info aja gitu kan, kayak misalkan kita ngelihat media-media alternatif pun gitu yang sifatnya pop culture dia kayak sharing info aja Jan, gitu putus-putus kan. Jan. Halo Van, halo Van, ya Van. Yuk, udah aman. Ah, Yuk. itu bu media-media yang ada gitu di luar sana gitu, termasuk yang alternatif juga kayak sharing info aja tapi nggak sharing POV pribadi. Habis itu dikemasnya secara ngobrol aja kayak gitu. Oh ini gue tuh kemarin ke trigger juga sama salah satu alter ego projectnya dari Dua Lipa.
Apa tuh? Dia punya media base-nya itu dia suka ngomongin buku, dia suka curhat soal buku dan dia suka bicara soal literatur, sastra, namanya Service 95, kayak gitu. Nah, Service 95 ini bener-bener totally alter ego dari yang kita lihat sebagai Dua Lipa, kayak gitu loh. Dua Lipa, oke, as a pop star, and then si Dua Lipa punya punya alter ego project sendiri nama Service 95 yang ngomongin yang dia sukain, dia ngobrol sama penulis yang dia bukunya baca, abis itu dia ngobrol juga sama sama misalkan seniman yang dia sukai karyanya. Nah, gue ngelihatnya ini podcast si Coming Thirties ini juga juga kayak gitu as ide ya, tapi kalau as a business gue belum belum mikirin sama sekali bakal arahnya kemana kayak gitu. Fun intinya adalah ini corong dari hal-hal yang bakalan gue sukain dan gue yakin di luar sana juga mungkin ada satu atau dua orang ataupun kolektif yang sama ataupun yang punya passion sama kayak gue gitu, akhirnya kejaring sendiri. Nah, itu sih gue ngebayanginnya gitu. Nah, itu Jan. Pertanyaan kedua gue sebenarnya udah lu cicil dikit. Heeh. Kalau yang gue dengar adalah berarti ini adalah project idealis gitu. Kayak kita Hmm. ngomongin Dua Lipa, ya Dua Lipa punya alter ego, it's okay gitu. Dia udah punya Hmm. duit gitu. Iya, benar. Dia, dia mau bikin apa panti asuhan atas namanya dia juga Iya. eh, bebas aja gitu. Karena Heeh. ya udah gue pengen keluar dari rutinitas gue yang ini gitu. Heeh. Gak menghasilkan gak apa-apa gitu. Nah Iya. makanya lo bikin ini tujuannya untuk itu doang gitu, Hmm. which is fine. Atau lu mau menjadikan ini sebagai bisnis. Kalau lu menjadikan ini sebagai bisnis, lu harus tahu gimana cara ini make money-nya. Nah, itu Karena tuh kalau kan. enggak, lu bakal buntu Jan. Lu bakal terbenam di idealisme lu sendiri dan Hmm. lu bakal mukbang idealisme. Anjay, bener juga tuh. Nah, itu tuh juga tuh, Pan. Gue masih agak sedikit rumit, complicated sendiri gitu ketika gue coba pengen bukan ngebentur, ngeblending antara hal yang gue sukain idealismenya ini dengan logika bisnis itu sendiri kayak gitu loh. Gue bukan takut Oke, ya, tapi lebih ke anjir, tarik ulurnya bakal kayak gimana ya? Karena gue bener-bener sama sekali belum pernah dalam tanda kutip making money as a businessman kayak gitu, ataupun yang making money di luar gue bekerja sebagai karyawan di kantor kayak gitu. Nah, itu yang bener-bener something missing di diri gue kayak gitu. oke. Sebenarnya gue nggak suka bilang ini sih Jan, tapi gue harus Hah? bilang em, bisnis itu nggak bisa mulai dari apa yang lu suka atau apa yang lu bisa ya. Hmm, Bisnis itu always datang dari apa yang orang butuhkan, betul. selalu kayak gitu. Jadi apa yang orang butuhkan dan orang rela membayar atau mengeluarkan uang untuk itu, apa yang bisa lu provide buat mereka gitu. Kalau lu belajar produk kan selalu kayak gitu ya. Iya, Apa betul. sih pain point orang gitu. Terus Hmm, kita bisa nge-solve-nya gimana gitu. Sama aja bisnis kan selalu kayak gitu. Ketika orang punya masalah apa, gue bisa solve dengan kasih mereka apa, tapi gue bisa nih gitu. Dan hmm, mungkin gue bakal suka juga di situ gitu. Ya udah itu bakal bisa jadi bisnis yang oke gitu karena lu nemu marketnya dulu. Nah, tapi ini apa ya? Bisa beda-beda sih pandangan setiap orang. Kan kalau mau bikin bisnis lu harus mulai dari produk dulu atau lu mulai dari hmm. market dulu. Kan selalu ayam dulu atau telur dulu kan. Betul, Cuman betul. gue percaya mazhab yang lu harus tahu marketnya dulu gitu. Iya sih. Ketika gini deh, ada lapangan gitu. Lu mau jualan apa ya di situ gitu. Lu akan Hmm, bingung kan. Tapi ketika lu lihat gitu, orang haus di sana gitu. Ya udah deh, gue akan jualan es teh deh karena orang butuh es teh gitu. Bukan iya, kayak di rumah gue ada kerupuk nih, gue jual dah gitu. Ya nggak bakal beli orang anjir kan orang butuhnya betul, betul. es teh gitu, orang haus gitu. Nah kayak gitu Jan, logika gue tuh Hmm, kayak gitu. Nah, selalu cari apa yang orang butuhkan dulu dan apa yang bisa lu provide gitu. Gue pernah ada di titik lu Jan. Di ah, 2023 2004 gue pernah punya media namanya Positive Fox. Itu media ah, juga masih ada di bio Instagram gue kalau lu ah, nge-swipe. Positive Fox itu media media yang ngebahas tentang personal development gitu. ah, Jadi cerita tentang pengembangan diri, cerita tentang yang ngasih quotes gitu-gitu. hmm, Cuman gue suka tuh, gue suka sharingnya gitu.
Gue suka nulis di sana, sharing kayak lo tuh jadi orang harus kayak gini gitu. Biar lo jalan lo lurus lo harus kayak gini gitu, ngebilangin orang gitu, memotivasi orang lain kayak yang lo bilang gitu. Tapi gue nggak nemu cara buat duitnya gimana gitu dari sini. Apakah gue akan buat seminar kayak Mario Teguh? Apakah gue akan jual buku gitu? Atau gimana gitu? Nggak nemu gitu. Jadi akhirnya stuck aja gitu. Mau buat konten mau sampai kapan gitu buatnya? Akan ada masanya kayak gitu, Jan. Terbenam di dalam idealisme gue. Tapi apakah gue suka? Iya, gue suka sharing gitu. Tapi nggak nemu duitnya jadi nggak suka, Jan. Jadi perlahan lo akan meninggalkan itu kayak yang gue lakukan. Nah ini nih yang jadi problema juga buat gue terutama belakangan ini gitu loh. Ketika gue pengen coba ngedevelop dalam tanda kutip produk gue sendiri yang justru malah tendensinya ke gue juga bukan nge-solve orang lain kayak gitu. Ini tuh, nah gue tuh di kepala gue tuh Van, gue akhirnya pengen anything outputnya gitu lah ya. Pada akhirnya misalkan itu bisa nge-solve aktualisasi diri gue, abis itu demand orang lain juga. Nah itu tuh yang gue masih belum bisa nyari gapnya tuh di situ tuh di mana tuh gitu loh. Nah lu gimana? Iya. Belajar dari gue ya. Gue kan suka sharing tuh. Gue suka sharing. Tapi di media gue yang awal adalah media pengembangan diri gitu. Iya. Ternyata cuma formatnya yang salah gitu. Dengan format kayak gitu tuh orang ternyata nggak baca gitu, orang ternyata nggak dengerin, orang ternyata nggak nyimak apa yang gue maksud gitu. Tapi ketika dengan gue buat podcast, gue buat konten pendek, banyak kok orang-orang yang dengerin. Konten segmen gue itu masih jadi segmen paling rame, paling viral di YouTube-nya The Tribes gitu, bahkan Instagram dan TikTok-nya. Waktu itu tuh viral karena kan nama segmennya Yuk Hidup Yuk gitu. Gue ngundang satu orang mas-mas Jawa gitu, dia bisa ngekos di Jogja dengan harga 66.000. Gue nonton tuh Van, konten itu Van, anjir tuh orang keren juga tuh orang ya. Ya kan, kayak orang banyak nih yang pengen tahu tentang dia gitu. Tapi sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi kayak ya udah dia cuma mas-mas yang ngekos gitu. Apa sih yang harus dipikirin gitu? Nah itu kalau orang yang hidup biasa gitu. Tapi kalau lo bisa yuk hidup yuk gitu, kayak sebenarnya di balik 66.000 itu banyak loh yang bisa dia save duitnya gitu. Banyak yang harus dia korbankan juga loh gitu. Kalau lo tahu kos-kosannya kayak gimana gitu, kalau lo tahu kehidupan dia harus berjuang kayak gimana gitu. Itunya yang harus dilihat gitu sebenarnya. Nah itu yang pengen gue share. Jadi cuma bentuknya Jan yang harus di shift. Ternyata gue tetap bisa mengeluarkan alter ego gue, di mana gue seneng sharing sama orang. Tapi di sisi lain juga orang akhirnya ada yang mau dengerin gitu. Cuma bentuknya yang perlu ditwist. Lu butuh cari itunya sih Jan. Apa yang orang suka dan apa yang lo suka dan apa yang brand suka. jadi gitu, bisa tetap hasilkan gitu. Itu Van asli. Iya juga sih. Nah itu kan gue seringnya lebih banyak nge-upload di Spotify, habis itu YouTube sama TikTok. Tiga itu habis itu secara itu kan platformnya, secara format polosan aja udah semua. Van gue upload di YouTube video gitu yang apa long type-nya, habis itu di Spotify juga gitu, habis itu sama TikTok. Nah gue tuh format-format yang barunya ini kayak short video itu tuh gue masih bukan gagap ya, tapi lebih ke nah ini kebanyakan orang yang mungkin juga baru dalam tanda kutip terjun gitu di area media, sosial media dan sebagainya gitu, sama persona diri sendiri gitu loh, takut berbentur ini cringe gak sih, ini enggak cringe gak sih. Nah itu tuh Van. Kalau lo ngeliat gue gimana Jan? Enggak, ya as lu aja. Kayak gue pas ngobrol sama lu ketika kita di kantor, udah kayak gitu. Itu jawabannya Jan. Lo nggak butuh jadi orang lain, lo cuma butuh jadi diri lo sendiri doang. Iya. Gue pernah kenal orang ya Jan ya. Jadi dia kebetulan intern gue. Jadi apa ya?
Lu tahu nggak sih kalau orang tuh try hard biar kelihatan lu sih paling keren gitu. Terlihat, oh hobi kamu apa? Hobiku baca buku gitu. Oke, kamu baca buku berapa sebulan gitu? 10 bisa sih gitu. Oke, buku apa yang terakhir kamu baca? Apa ya judulnya? Kan nggak mungkin gitu kalau lu baca Iya. buku 10 per bulan, lu Tapi lupa bingung. buku terakhir yang lu baca gitu. Kayak, fuck, lu nggak usah terlihat terlalu keren deh gitu. Nggak baca buku juga nggak apa-apa kok, lu tetap keren-keren aja, jadi diri lu sendiri aja gitu. Lu nggak Iya. harus kayak jadi orang paling pintar, lu nggak harus jadi kayak gimana gitu. Jadi diri lu aja, orang bakal bakal denger kok. Itu sih kejujuran sih Jan sebenarnya. Iya. Gini ya, karena gini Eh, balik lagi ke premis banyak konten kreator di dunia ini. Ya kita ngomongin di Indonesia deh, banyak Ah, banget konten kreator di Indonesia. Lu mau ngomong game, banyak konten kreator game, ngomong musik, ngomong lifestyle, fashion, segala macam kan banyak gitu. hmm. Orang bisa dengan mudah menyamai jenis konten lu. Bisa orang samain adalah personality lu Jan. Iya. Orang nggak bisa jadi Ojan, orang nggak bisa jadi Novan nih. Nah itu doang yang nggak bisa orang contek gitu. Maka kenapa Bener-bener. kita harus jadi orang lain ketika kita jadi diri kita sendiri aja udah unik. Kenapa kita bingung mencari keunikan padahal kita aja diciptakan berbeda-beda gitu. Kita udah unik gitu. Gokil. Berapa satu SKS self development lu nih Van? Alhamdulillah. Nah, Rabbil alamin. tapi Jan, Heeh. tapi pertanyaannya Jan, Hmm. lo kenal nggak sama diri lo sendiri? Anjir. Atau Boom. jangan-jangan diri lo yang sekarang, atau jangan-jangan diri lo yang sekarang adalah hasil fotokopi dari orang lain Jan? Nah, Nah itu itu pertanyaan. tuh bener-bener bener. Iya juga sih. Itu tuh yang pada akhirnya di beberapa beberapa kesempatan gitu tuh kan. Kayak misalkan ya ngomongin di media sendiri lah di IG lah gitu ya. Gue ngambil keputusan untuk berani memposting apa yang gue sukain aja. Itu bukan di akun gue, ini di Coming Taktis kayak gitu. Gitu karena gila. Dan Hah? gue mau membeberkan suatu fakta aja Anjir, ini nih. bahwa ketika gue mulai banyak nge-share postingan tentang Traps yang mana itu adalah diri gue yang sebenarnya gitu. Hmm. Kayak gue suka ngomentarin tentang politik, gue suka Hah? ngomentarin tentang apa yang ada di Indonesia ini, apa yang Hmm. keresahan gue omongin. Hah? Ketika gue mulai jadi diri gue sendiri yang sebenarnya, follower gue nurun Jan. Oh serius lu? Serius, teman-teman gue ternyata ada yang nggak suka diri gue yang sebenarnya gitu. Hmm. Which is fine, buat gue Ah. nggak apa-apa gitu. Berarti lu nggak cukup kenal gue udah gitu aja. Hmm. Tapi ternyata ada kok orang-orang yang nggak suka lihat lu yang kayak gitu. Atau lu tahu ini gak sih filosofi kepiting di dalam ember Gimana sih itu? yang kalau jadi kepiting, lu kalau naruh kepiting di dalam ember banyak gitu kepiting di dalam ember. Kalau ada yang mau lari, teman-temannya bakal narik dia ke bawah lagi. Jadi lu nggak bakal nggak perlu khawatir kalau kepiting itu bakal keluar. Nah itu sama aja yang terjadi ketika di circle lu udah mulai sukses gitu, orang-orang di teman-teman lu udah mulai sukses, lu bakal nggak suka gitu lihat kesuksesan mereka, lu bakal kayak narik dia ke bawah kayak sini aja bareng sama kita gitu, atau dia ngejauh dari lu. Itu antara dua itu sih. Tapi gue lebih percaya kayak ternyata orang banyak yang nggak suka, banyak yang nggak kenal gue sebenarnya gimana, cuma ngefollow di sosial media doang tapi kenal gue orangnya kayak gimana. Bakal ada orang-orang kayak gitu kok Jan. Jadi lu nggak perlu takut kalau gue nge-share yang sesungguhnya tentang gue gimana ya gitu, pikiran orang kayak gimana ya, tenang aja, lu nggak sepenting itu kok. Betul. Itu yang pada akhirnya gue coba kikis tuh Pak. Gue nggak sepenting itu kok buat orang, ya gue penting buat diri gue, ya udah gue posting aja soal gue kayak gitu. Nah, betul. Tapi masih ada transisi di situ di mana oke, gue postingnya di segmen gue sendiri yang lain kayak gitu. Tapi kayak kedepannya gue bakal ikutin tuh omongan lu, udah amat deh. Maka bakal lebih frontal kayak gitu, udah diri gue mau lu. Tapi balik lagi tadi apa ya? Ini si Coming 30 gue ngelihatnya, gue bakal bahkan kepikiran nih Coming 30 nanti kalau gue udah masuk Coming 30 kan ini basicnya kayak gue mau masuk umur 30 kayak gitulah, sesimpel itu obrolannya apa aja. And then gue kepikiran nanti misalkan umur gue udah masuk ke 31 nih, judulnya pun juga bakal berubah aja, misalkan early 30s, middle 30s dan sebagainya. Nah, kurang lebih gitu-gitu nah. Tapi
Ini abis ngobrol sama lu di terakhir-terakhir ini gue jadi oke. Ya udah, eh udah sharing aja apa yang lu suka based on kesukaan lu, based on profile lu, personal lu aja udah. Jangan lebih-lebihin, jangan pengen dianggap sok keren dan sebagainya. Nah, anggap sok keren itu tuh yang kadang-kadang apa ya? Gue juga aslinya nggak pengen sok keren gitu kan, kalau misalnya lagi post gitu kan. Tapi gue kayak ngerasa aja, kayaknya yang gue sukain mungkin dari follower follower dari apa follower gue bisa jadi nggak suka kayak gitu. Tapi ya udah kayaknya emang gak perlu dipikirin orang-orang itu deh, share aja udah kayak gitu ya. Sebenarnya gini sih Jan, gue sempat mikir kayak gitu juga ketika nggak semua hal gue perlu gue posting lah gitu. Gue cuma posting hal-hal yang menurut gue keren aja gitu. Tapi apakah ketika hal yang keren yang menurut lo keren dan lo posting itu reaksinya sesuai dengan apa yang lo inginkan nggak? Kalau enggak berarti lo nggak sepenting itu buat mereka anjing gitu kayak ya udahlah gitu. Betul sih. Kayak anjir nih foto paling keren gue nih gitu. Gue ada di tempat yang paling keren nih lagi liburan gitu. Tapi kok nggak ada respon apa-apa ya? Like-nya juga dikit ya gitu. Ya lu emang nggak sepenting itu. Benar-benar. Ya udah balik lagi, tariknya ke diri lu sendiri aja gitu ya. Betul. Do it for yourself lah bro. Nah, DIY ya. Itu Pan, ini gue ngelihatnya bakalan jadi nyabang banyak banget di Coming 30 ini. Gue suka lumayan bikin max gitu kan, Zain gitu. Kemarin gue bikin Zain di sini kayak gitu. Jadi gue ngelihat ke depannya bakal bisa banyak juga yang akhirnya dilakuin dari Coming 30 ini. Gue suarain apa yang gue suka dan kayaknya kemungkinan di luar sana mungkin ada satu dua ataupun beberapa orang yang beririsan punya kesukaan yang sama aja kayak gitu. Terus kedepannya gue yakin tadi itu yang gap yang gue masih belum bisa menghubungin, gimana cara ngehubungin apa yang lo suka habis itu dengan logika bisnis yang udah lo jalanin di Tribes Day itu. Anjir. Betul. Thank you total Pak. Apa? Lagi Jan. Ketika lo share apa yang lo suka dan ketika lo tunjukkan diri lo yang sebenarnya kayak gimana, lo bakal jadi magnet terhadap orang-orang di sekitar lo yang punya interest sama kayak lo Jan. Anjir. Jadi ketika lu bikin ini dan lu share gitu kan, orang-orang bakal tahu kalau ternyata Ojan tuh orangnya kritis gitu kalau ngomong. Dia kalau nanya dalam gitu, dia cukup berpikir apa yang dia lakukan gitu. Lu akan menemukan banyak orang-orang yang kayak lu juga yang kemungkinan peluang ya kita nggak tahu ya, lu bakal nemu orang yang kayak gimana, peluang bisnisnya apakah di sini juga atau enggak. At least lu bakal ketemu orang-orang baru yang POV-nya mungkin beda sama lu gitu, tapi punya interest yang sama gitu. Jadi lu bisa ngobrol banyak gitu. Kayak gue selama di Tribe sebenarnya, gue banyak kenal orang-orang baru yang sebelumnya gue nggak pernah kenal gitu industrinya. Kayak gue deket sama wakil wali kota anjir. Tribes itu pas pilkada kemarin kan wakil wali kota ketiganya gitu. Ada 3 calon, dan ketiganya tuh ke Tribes semua gitu ngobrol sama kita. Anjir. Buat podcast sama kita. Wakil dan salah satunya jadi, ya pastilah jadi salah satunya. Orang 3-3-nya datang anjir. Orang 3-3-nya datang. Ya maksud gue kayak gue jadi tahu gitu. Oh, lingkungan pemilu dan pilkada tuh kayak gini gitu, tim sesnya tuh kayak gini gitu. Tahu kan cara mereka pitching gimana gitu, terus berapa perputaran uang yang berputar di sana gitu. Gue jadi punya link ke sana gitu. Terus gue jadi masuk juga ke kumpulan himpunan pengusaha gitu kan. Himpunan pengusaha di Jogja itu habitnya ternyata kalau para pengusaha di Jogja tuh seperti ini tau gitu. Kayak mereka tuh kalau nongkrong, kalau makan tuh gini gitu, kalau ngobrol tuh obrolannya gini gitu. Jadi lo bakal tahu banyak hal dan akhirnya dari kenal-kenal itu dia kalau ada kerjaan ya bakal nyari Tribes gitu. Karena kayak gue bilang tadi, Tribes itu cukup jarang gitu di Jogja. Yang awalnya cuma share interest bareng gitu, ternyata ada kesempatan bisnis kok, bahkan nggak di dalam komunitasnya dia gitu. Misalnya dia punya komunitas di mana lagi, kita bakal ditarik karena dia udah kenal sama kita. Ya gitu-gitu sih, Jan. Lo nggak bakal tahu kemana angin membawa lo gitu. Nah, ketika ada orang nanya, ini pertanyaan yang paling susah lah. Van, 5 tahun lagi atau tahun depan Tribes bakal sampai mana gitu. Nah, itu gue nggak bisa jawab, Jan. Sumpah.
Gue nggak tahu Itu jawabannya. yang nanya HR paling Eh, Van kalau yang nanya kayak gitu mah. apa Kalau plan kamu 5 tahun ke depan? Nggak iya, tahu, kalau sumpah nggak tahu. kalau nggak interviewer LPDP itu yang nanya gitu 5 tahun ke depan kamu mau apa Iya. Indonesia? Tapi gue serius dah. Kalau kalau Tribes udah settle gitu ya, udah Hmm, lumayan gede krunya, udah stabil. Gue pengen S2 deh kayaknya. Ya anjir. buat buat cari Nah, ilmunya sih kayaknya enggak ya. Dokter Tita kan bilang kalau S2 huh? lu cuma mengubah mindset. Cuman kayaknya Iya. mindset gue udah cukup tergembleng gitu dari kehidupan ini. Kayaknya gue lebih cari koneksi sih di S2. Betul betul betul. Jualan ya. Betul betul cuy. Koneksi lingkungan baru ya. Lingkungan baru, koneksi baru. Gitu. Kayaknya asik Hmm. deh. Itu sih yang bakal gue lakuin kayaknya. Itu dari jam berapa tadi kan? Jam 7 ya? Enggak ding, setengah Iya, 8. 2 jam. Setengah 8. Betul. Sorry banget anjir tadi awal-awal sampai pertengahan sampai akhirnya sinyal katro gua tuh. Aman aja. Sharingnya Lu di mana sih, Jan? Jakartanya di mana? gua di Jakarta Utara sekarang. Hmm. Oh, Ada ngapain di, sekarang? Sibuk? Masih kerja juga? Ada kerjaan? masih 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 di kantor gitu gua. Masih ngantor Oh, gitu. Ngantor habis itu ini kayak perlu aktualisasi diri gua. Nah, tapi gua pengen aktualisasi diri gua itu making money juga gitu, Pak. Langsung aja nih orang-orang yang kayaknya udah menginjak area itu dulu, gua deketin aja dulu, gua ajak ngobrol. Nah, lu lah tuh betul, salah satunya. betul. Bang, thank you. Temuin banyak orang kayak gue aja. Apa? Coba lu temui banyak orang kayak gue, ntar lu bisa dapet Asli, irisannya dari obrolan-obrolan ini gitu. asli. Apa yang bisa lu ambil, apa yang bisa lu coba. Gitu. Hmm, asli sih. Van, thank you berat, Van. Jangan Thanks percaya berat. gue bukan nabi. Lu Apa? butuh, lu butuh membandingkan. Jangan percaya gue bukan nabi. Lu Lu butuh bukan nabi, membandingkan pendapat gue. tapi lu walid kan? Anjing, valid. Lu bukan nabi, tapi lu walid kan, anjir. Imam Mahdi gue bro, Imam Mahdi. Ah, anjir. Van, thank you, Van. Lu kalau ke Jakarta bilang gua, ntar kita nongs dulu gitu loh. Aman, aman, aman. Van, Belum thank ada you ya plan nanti. sih gue ke Jakarta. Ini nanti file recordnya gue kirim ke lu dulu. Habis itu kalau lu nanti mau ada bagian yang lu cut atau apa, bilang aja ya. Kayak gitu. Kapan aja, upload aja udah. Anjir. Ngomongin RI1 lu gimana ntar lu? Ngomongin RI1 tadi. Kalau kalau gue sih nggak masalah ya, kan udah bukan RI 1 gitu. Oh iya RI 9 lah, nggak tahu udah tuh RI 9 siapa. Udah Van, thank you. Maaf nih gue asli ganggu waktu lu. Sehat-sehat lu. Aman-aman. Thank you. Lancar tribes deh. Ajak ngobrol. Amin. Lancar Ya. tribes deh nyaingin Vindes pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Peace. Pindesnya Jogja. Yoi, bener. Van, thank you ya. Thank you Jan. Yoi, Jogja. yaudah. Bye. Bye.